Halo, perkenalkan nama aku Ulfa Ekane Putri Ariski. Panggilan aku Ulfa. Aku anak pertama dari 2 bersaudara. Aku lahirnya di Wonosari. Terus aku SD di SD negeri, SD SMP SMA ada di negeri ya. SMP-nya SMP 2 Wonosari, SMA-nya SMA 2 Wonosari. Orang tua aku, bapak aku kerjanya dagang kacamata, ibu aku ibu rumah tangga. Riwayat sekolah aku, SD ku kan di dekat rumah, SD negeri Piman 3. Aku kalau sekolah jalan kaki. Terus sekolahku SD aku cukup berprestasi ya, ranking 1 sampai 3 begitu. Terus kalau SMP-nya aku naik angkot dulu, kalau enggak naik motor dibonceng sama saudara. Nah pas SMP-nya aku agak turun tuh nilainya, enggak ranking 1 sampai 3 lagi, tapi bisa ranking 20. Susah sih soalnya sudah banyak saingannya, tapi aku selalu berusaha menjadi yang terbaik. Motivasi aku mau kuliah karena aku pengen jadi orang yang sukses, pengen jadi wanita yang mandiri, bekerja keras, bisa punya apa-apa sendiri, nggak nyusahin orang tua, bisa lebih baik kehidupannya. Sebenarnya kalau ditanya sedih enggaknya, sedih ya ninggalin keluarga dan orang tua untuk kuliah di luar kota. Cuman kembali lagi sih, aku kan punya cita-cita tuh untuk menjadi orang yang sukses. Jadi aku harus berusaha, mau gak mau keluar kota juga gak apa-apa. Lagian juga kalau dipikir-pikir kan banyak temennya nanti gitu. Nah, persiapan aku menghadapi ujian-ujian masuk PTN itu cukup susah ya, cukup berat ya, karena aku belajarnya itu dari awal masuk SMA. Aku udah mikirin mau kuliah di mana, mau belajarnya kayak gimana, pakai buku apa. Aku udah harus belajar dari situ, dari saat itu, karena dari pengalaman aja. Waktu SD ya lingkupnya kecil, itu aku bisa ranking 1 sampai 3. Terus SMP makin besar lingkupnya, aku jadi turun rankingnya. Habis itu SMA aku juga makin turun, banyak temennya tapi malah turun prestasinya. Jadi aku pikir-pikir nanti kalau kuliah pasti kan temennya lebih banyak tuh, dari mana aja, dari kota, luar kota. Jadi mungkin masih banyak yang lebih pintar dari aku gitu. Jadi aku berusaha untuk belajar dari mulai masuk SMA sampai ujian masuk PTN. Nah, aku kuliahnya di Politeknik Negeri Jakarta, jurusan akuntansi D4. Itu cukup susah ya untuk masuk ke situ. Saingannya juga cukup berat. Makanya aku harus berusaha keras tuh untuk bisa UMPTN, untuk bisa lolos ujian masuk perguruan tinggi negeri itu. Gitu, belajarnya harus sangat-sangat giat. Siang malam harus belajar demi itu. Terus aku masuk di PNJ itu adalah pilihan kedua, karena nggak ada yang, itu udah pilihan keberapa aja ya. Pokoknya aku tuh awalnya pengennya masuk ke UGM, itu pakai jalur SBMPTN. Karena SBMPTN itu aku harus milih, ada yang di luar kota. Nah aku milih UGM sama UI. SBMPTN aku nggak lolos tuh karena emang susah ya, dan mungkin aku belajarnya kurang giat. Padahal aku sudah belajar semampu aku, sampai siang malam aku belajar, cuman belum rezekinya di SBM. Habis itu aku mencoba masuk pakai SIMAK UI. Nah itu aku belajarnya lebih aku giatin karena itu seleksi masuk mandiri, dan itu susah soal-soalnya karena itu dari UI langsung kan. Nah waktu SIMAK aku memilih 3 jurusan nih. Yang pertama psikologi di S1, yang kedua akuntansi S1, yang ketiga D3 pariwisata UI.
Nah, aku selain itu ikut ujian masuk PNJ. Hasilnya simak, aku lolos di 4 pariwisata, sedangkan hasilnya UMPTN PNJ aku lolos di 4 akuntansi. Nah, setelah dipikir-pikir, karena di 3 itu aku harus nulisin S1, sedangkan di 4 enggak, udah setara ya gitu. Jadi aku ambilnya yang di 4 akuntansi. Lumayan sih, karena kan di sana juga perguruan tinggi negeri, jadi uang kuliahnya juga murah, lebih murah daripada aku ngambil swasta di sana. Atau kalau misal aku ngambil di 3 pariwisata UI, aku harus nulisin S1 lagi. Jadi aku mantep untuk ambil di 4 akuntansi Politeknik Negeri Jakarta. Nah, di PNJ itu kalau akuntansi keuangan itu ada 150 orang, karena per kelas itu sekitar 20-25 orang dan ada 5 kelas. Nah, tapi kalau satu angkatan banyak ya, bisa ribuan karena dari banyak jurusan juga di sana. Kalau teman-teman aku kuliah itu kebanyakan malah dari SMK akuntansi. SMA-nya juga banyak sih. Ada yang lintas jalur juga dari IPA masuk ke akuntansi. Cuman kebanyakan malah dari SMK gitu. Hal yang menarik selama kuliah di sana adalah teman-teman kuliah itu banyak dari luar daerah. Malah banyak yang dari luar pulau. Jadi aku bisa bertukar pengalaman dengan mereka. Selain itu, serunya kuliah itu juga bisa sambil kerja. Aku juga kuliah sambil kerja. Cuman memang kerjanya aku cuman ambil weekend ya, Sabtu Minggu aja. Karena kalau setiap hari aku nggak kuat. Karena juga fokus aku adalah kuliah dan harus selesai kuliah. Kerja itu hanya sambilan untuk cari tambahan uang jajan aja. Lumayan kan? Nah, karena aku pakai beasiswa kuliah di sana, jadi aku harus pertahanin nilai IP aku dari semester 1 sampai semester akhir, dan aku juga harus selesai tepat waktu, yaitu 4 tahun. Jadi aku harus belajar yang giat supaya beasiswa aku nggak dicabut gitu, karena emang harus IP-nya di atas 3 setiap semester untuk menerusin beasiswa itu. Di sana banyak kok beasiswanya, apalagi di PTN. Ada beasiswa dari pemerintah, ada juga dari kampus. Jadi jangan takut, kuliah itu nggak mahal kok, asalkan kita mau berusaha dan mau mencari informasi tentang beasiswa. Jangan lupa belajar yang giat. Nah, waktu kuliah aku ngekos di belakang kampus. Jadi aku kalau berangkat kuliah jalan kaki, jadi lebih hemat dan bisa buat olahraga juga. Kalau suka dukanya di kos, enak aja sih, karena di kos kan banyak teman-temannya ya. Satu kamar aku juga berdua, bisa belajar bersama. Terus satu kos juga kebanyakan, aku kan di kos putri, jadi semuanya cewek kan. Terus kebanyakan mereka anak satu kampus, jadi kita bisa bertukar pikiran, bisa kadang pulang kuliah ketemuan main bareng di mall kayak gitu. Lama-lama juga kita kan kenal ya sama teman-teman di kosan, teman-teman di kelas, teman-teman di kampus walaupun nggak satu kelas. Dan kita juga bisa ikut organisasi, jadi kita bisa kenal lebih luas orang-orang di sana. Kita harus cari jaringan supaya nanti pas kita udah lulus, pas misalnya kayak aku ya memutuskan untuk pulang kampung, jadi aku tetap punya teman yang ada di Jakarta. Aku bisa cari-cari informasi, bisa tukar informasi sama mereka gitu. Jadi kita tetap punya kenalan, punya teman yang dari luar kota. Nah, waktu pertama kali aku masuk kuliah, aku minder karena aku dari Jogja kan, nggak sih, dari Wonosari ya, lebih ke masuk-masuk lagi Jogjanya dari Gunung Kidul. Nggak banyak orang yang tahu tentang itu, taunya aku dari Jogja. Nah, aku agak malu sih, sama agak minder. Aku dari kampung terus ke Jakarta, nggak punya temen satupun, nggak ada yang dari Jogja ya satu kelasku gitu. Jadi aku agak malu, agak minder. Tapi lama-lama aku terbiasa karena teman-temanku baik semua.
terus kita juga bisa main bareng. Mereka ngajakin aku main, jadi supaya aku nggak minder juga. Lama-lama juga aku jadi nggak minder. Nah, selesai kuliah aku langsung memutuskan untuk pulang kampung di Jogja. Terus aku langsung kerja ya di salah satu perusahaan consumer goods, jadi distribusi makanan ya, produk-produk makanan gitu. Nah, aku salah satu karyawan di situ. Aku udah 4 tahun kerja di sini dan aku merasa nyaman. Awalnya aku jadi sales admin. Nah, terus lama-lama aku naik jadi kasir all, piutang juga. Jadi aku ngurusin piutang, ngurusin uangnya perusahaan langsung. Jadi aku merasa bangga aja sama diriku sendiri. Aku juga mempunyai job desk yang sangat lumayan beresiko ya, karena aku ngurusin piutang sama uang masuk keluarnya perusahaan. Jadi aku harus benar-benar jujur, teliti, ulet, tekun di situ. Tapi nggak sia-sia sih aku kuliah di akuntansi, karena aku juga terjunnya ke akuntansi juga. Nah, sekarang kan ada beasiswa KIP. Itu sangat membantu sekali sih kalau menurut aku ya. Yang penting kan lolos ujiannya aja, kita bisa dapat uang kuliah dan biaya hidup ya. Jadi untuk adik-adik semua, untuk semuanya yang mau nerusin kuliah, kalau saran dari aku, jangan sia-siain program ini ya, program KIP ini. Kalian harus belajar yang giat supaya bisa dapat KIP, bisa lolos ujian untuk mendapatkan KIP. Beasiswa ini sangat ngebantu biaya kuliah yang besar itu. Jadi jangan sia-siain, kalau bisa belajar yang rajin untuk lolos ujian KIP. Karena dengan adanya keringanan biaya kuliah, kita juga membantu meringankan beban orang tua kita untuk membayar kuliah kita yang cukup mahal tuh. Nah, saran aku untuk adik-adik semua, jangan lupa selalu belajar yang rajin, yang tekun, yang giat, karena suatu saat kalian akan menuai hasilnya. Jadi belajar yang giat, yang semangat, yang rajin, supaya nanti kalian juga bisa menjadi orang yang sukses. Belajar, meraih cita-cita supaya menjadi orang yang sukses, membanggakan orang tua, bisa mandiri, kelak mendapatkan pekerjaan, bisa bertanggung jawab dengan pekerjaan yang ada, karirnya sukses, bisa naik-naik terus kan, siapa tahu ya, amin. Kan cita-citanya begitu. Semoga dapat beasiswa apapun itu, yang terutama KIP, karena sekarang ada kemudahan beasiswa yaitu beasiswa KIP. Jangan lupa belajar yang rajin. Nah, kalau aku sekarang, walaupun aku ada di Wonosari, aku merasa cukup puas dengan pekerjaanku sekarang, karena aku bisa mengaplikasikan apa yang aku pelajari di kuliah di pekerjaanku sekarang ini. Jadi kalau kerja itu yang penting senang, kalau aku ya, yang penting senang, nyaman, gaji oke, deket rumah, bisa deket keluarga gitu. Jadi walaupun aku nggak kerja di Jakarta, di gedung tinggi, gajinya juga nggak sebesar di Jakarta, cuman aku di sini mendapatkan kebahagiaan sendiri. Aku bisa berkumpul sama keluarga aku, bisa sambil ngurusin anak aku, bisa kerja sesuai passion aku, dan cukup untuk hidup di sini, bahkan alhamdulillah lebih. Jadi semangat ya, kalau kalian punya cita-cita untuk kerja di luar kota, di tempat yang bagus, di perusahaan yang benefit, yang besar. Apalagi kalau dulu ya, waktu aku kuliah itu cita-cita adalah bisa masuk ke KAP Big Four gitu. Nah, kalau kalian bisa, kalian harus kejar kalau itu cita-cita kalian.
Jadi, apapun pekerjaan kalian, yang penting kalian mengerjakannya dengan hati, dengan ikhlas, dan dengan bahagia. Semangat para pejuang KIP, semoga kita semua menjadi orang yang sukses.